Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Huruful jar ad-darsul rabi'. Pelajaran yang keempat, huruf jar. Ini bagian pertama ya, karena nanti ada pembahasan huruf jar bagian yang kedua. Nah, kembali kita mengingat sejenak pembagian kata atau aqsamul kalimah dalam bahasa Arab ya. Aqsamul kalimah salasa. Jadi kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Kalimah itu kata kalau bahasa kita ya. Jadi kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, ada isim, ada fi'il, kemudian harf. Isim yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Isim terbagi menjadi 2 dari jenisnya. Ada mudzakkar dan muannats. Kemudian di pertemuan yang kedua, kemarin kita bahas pembagian isim dari segi umum dan khususnya. Ada isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, hari ini insyaallah akan kita bahas tentang harf ya, atau kata penghubung. Kalau fi'il itu kata kerja, isim kata benda atau sifat, harf itu adalah kata hubung, penghubung. Nah, huruf jar di antara yang termasuk bagian dari harf itu adalah yang pertama ada huruf jar. Ya. Apa itu huruf jar ya? Huruf jar itu adalah huruf-huruf tertentu ya, jadi tertentu khusus yang membuat atau menyebabkan isim kata benda menjadi majrur. Nah, apa itu majrur ya? Nah, di sini dibahas juga poin yang di bawah. Isim majrur itu adalah isim yang berharokat kasrah. Jadi huruf jar itu menyebabkan sebuah isim menjadi kasroh, gitu mudahnya ya. Tapi nanti di level berikutnya akan kita ketahui bahwa ternyata tanda daripada isim majrur itu tidak hanya kasroh. Taib, setelah huruf jar adalah isim, artinya huruf jar itu tidak bisa masuk ke kata kerja. Jadi huruf jar itu hanya bisa masuk pada isim atau kata benda. Jadi huruf jar adalah ya terletak setelah sebelum isim. Jadi dia hanya masuk pada isim dan huruf jar tidak bisa bersambung dengan fi'il. Nah, huruf jar juga merupakan salah satu benda pengenal isim. Maksudnya adalah jika kita ingin mengetahui mana isim, kemudian mana fi'il, ya salah satunya gitu ya. Salah satunya adalah ditandai dengan diawalinya kata tersebut dengan huruf jar. Maka kalau kita lihat ada huruf jar, berarti setelahnya itu adalah dipastikan isim, bukan fi'il gitu ya. Baik, langsung saja di sini adalah contoh huruf jar. Di sini ada 4. Bisa sambil dibuka bukunya ya. Durusul lughahnya di ad-dars ar-rabi'. Darsul rabi' itu halaman 21 ya. Di situ ada fi, kemudian ada ala, kemudian di halaman 24 ada min dan ila. Nah, kalau di sini saya jadikan satu ya, biar mudah. Fi, ala, min, dan ila. Nah, keempatnya ini ya, keempat huruf ini adalah huruf jar. Ya, fi artinya di atau di dalam, kemudian ala artinya di atas, min itu dari, kemudian ila artinya ke. Ini baru 4 yang kita pelajari ya, karena huruf jar itu ada banyak gitu. Nah, kita ambil sedikit demi sedikit ya, biar tidak lupa. Contoh ya, langsung ke contoh. Nah, di sini fil baiti ya, ini qadarullah masuk ke HP jadi hurufnya terpisah ya. Tadi saya ngetiknya di laptop hurufnya nyambung, tapi qadarullah masuk ke sini jadi terpisah. Mudah-mudahan bisa difahami. Ini fil baiti, alal maktabi, minal masjidi, ilal madrasati ya. Huruf-huruf yang terakhir ini ya,
huruf yang terakhir ini berharokat kasrah. Kalau antum semuanya perhatikan ya, yang saya warnain merah ini sebetulnya tidak harus dipisah ya, tapi ya karena ini ada sedikit mungkin perubahan font jadi dia terpisah. Jadi fil baiti karena kemasukan fi maka dia menjadi kasroh. Alal maktabi di atas meja gitu ya. Karena kemasukan ala maka menjadi bi. Awalnya ya kalau di buku kita al baitu fil baiti. Kemudian al masjidu fil masjidi. Al maktabu alal maktabi. Ya, as-sariru ala sariri. Nah, ini semuanya kalau nggak ada huruf jarnya dia kembali ke harokat ya, huruf harokat yang terakhir ini kembali pada harokat aslinya yaitu dhammah ya, al baitu, al maktabu, al masjidu, al madrasatu. Nah, hanya saja ketika diawali atau kemasukan huruf jar maka dia menjadi kasroh. Nah, boleh nggak kalau kita misalnya tidak pakai al? Boleh ya, misalnya fi baitin misalnya. Nah, karena tidak pakai al maka dia berakhiran kasroh tanwin ya, dan ini masuk pembahasan isim ma'rifah dan isim nakiroh. Jadi kalau nggak beral maka harus berharokat tanwin ya, dan dia kasroh. Fi baitin ala maktabin min masjidin ila madrasatin, seperti itu. Nah, di pembahasan berikutnya di sini ada isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Yaitu isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin sarfiyah. Isim yang tidak menerima tanwin gitu aja ya mudahnya. Yaitu ada beberapa isim, pada umumnya semua isim itu diantara tanda isim adalah dia berakhiran tanwin kan gitu ya. Kalau nggak beral ya tanwin. Nah, ternyata ada beberapa isim kata benda gitu ya. Ini di sini beberapa kata benda hidup ya yang menunjukkan nama-nama orang. Itu ada beberapa benda yang tidak berakhiran tanwin ya, dia tidak bisa menerima tanwin. Nah, contoh Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, dan di buku ada di halaman 23 bisa dicek ya, ada Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu, semuanya tidak bertanwin. Maka nama-nama itu ya disebut dengan asma atau isim ghairu munsharif, yaitu nama-nama yang tidak menerima tanwin. Apa kaitannya dengan huruf jar ini ya pembahasannya? Kenapa dibahas di sini? Karena ternyata isim ghairu munsharif ini ketika dia diawali dengan huruf jar maka dia tidak bisa berharokat kasroh. Jadi dia statusnya tetap isim majrur, tetapi majrurnya bukan dengan kasroh. Lantas dengan apa? Dia majrurnya dengan fathah. Jadi misalnya kita masukkan isim huruf jar fi misalnya atau ila ya, ila Maryama misalnya, ila Aisyata, jadi bukan ila Aisyatih. Maka sering kita dengar ya di sebuah hadis misalnya an itu juga isim juga harf jar ya, an Aisyata ya, an Zainab misalnya. Maka di sini tidak berharokat kasrah. Kenapa? Karena dia termasuk isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Maka ketika dia posisinya atau statusnya sebagai isim majrur maka majrurnya dengan fathah bukan dengan kasrah. Baik, ini sedikit pelajaran atau materi kita di pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan murajaah dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.